Oke teman-teman, baik lagi di podcast Arboy 88. Oke, kali ini kita akan membahas tentang DPRD. Tugas otonomi daerah. Dosennya siapa? Pak Eki Purko. Ganteng maksimal pokoknya. Oke. Yang pertama mungkin kita akan membahas tentang pengertian DPRD ya. Bener banget Bang Bobi. Akan dijelaskan oleh Aidil Rido. Nah, jadi DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimana tingkatnya itu provinsi, daerah, kabupaten atau kota. Terus DPRD juga kan dipilih nih ya. Ya, jadi anggota DPRD itu anggota partai politik yang dipilih sama masyarakat melalui pemilu. Jadi pemilunya diadain selama 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun nih ada pemilu buat milih anggota DPRD gitu-gitu. Oh, ada juga ya dasar hukumnya ya? Ada dong Mas. Ada 3 yang gua tahu sih ada 3. Ada yang pertama tuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3. Terus yang kedua ada pasal 23 tahun 2014 tentang pemilihan daerah. Tentang pemerintah daerah, maaf. Terus ada lagi pasal 17 tahun 2013 juga tentang DPR, MPR, DPRD dan DPRD. Gitu. Terus selanjutnya ada struktur dan keanggotaan. Ada 3 aspek juga Ada 3 ya. aspek tuh Bob. Yang pertama itu ada jumlah Anggota dari DPRD-nya. Nah, jadi jumlah anggota juga itu ada 2. Yang pertama itu dari tingkat provinsi, di mana itu sekitar 35 sampai 100 orang. Sedangkan yang satu lagi itu di tingkat kabupaten atau kota. Itu tuh 25 sampai 50 orang. Yang dimana itu tuh ngikutin jumlah penduduk masing-masing. Ya. Aspek kedua apa, Bim? Ya balik lagi yang gue ngomong awal. Iya. Jadi yang anggota DPRD baik tingkat kota, kabupaten atau provinsi itu emang dipilihnya sama masyarakat. Iya. Masa jabatannya juga 5 tahun ya. Jabatan 5 tahun. Ada juga nih struktur keanggotaannya juga kayak karena terdiri dari ketua DPRD, ada wakil ketua juga yang dimana dipilih oleh anggota-anggota DPRD lainnya. Terus juga ada komisi-komisinya, ada Bagian-bagiannya ya. yang bidang masing-masing lah, ada yang bidang ekonomi, infrastruktur sama bidang sosial. Oke, selanjutnya teman-teman ada juga nih tentang fungsi utama dari DPRD. Ada 3 aspek Tiga juga. ya, 3 aspek juga. Kita bertiga aspeknya juga 3 terus ya. 3 terus. Itu yang pertama apa tuh? Ada fungsi legislasi. Ada legislasi itu DPRD merancang undang-undang dan menyusunnya yang akan disahkan ntar oleh DPRD juga ya ntar. Terus yang sesuai kebutuhan oleh masyarakat. Iya. Terus ada lagi fungsi kedua. Yang kedua tuh ada fungsi buat bikin APBD nih. Jadi DPRD nih yang ngerancang lah. Kalau DPRD provinsi kan berarti tektokannya sama gubernur nih. Bikin rancangan anggaran lah buat wilayah provinsi sekitar nih. Kalau misalkan DPRD kota atau kabupaten berarti tektokannya sama wali kota atau bupati buat bikin anggarannya buat di antara kota itu atau kabupaten itu. Nah, DPRD juga ada fungsi namanya tuh fungsi pengawasan. Pengawasan ya. Iya, di situ tuh DPRD memiliki kekuasaan untuk mengawas jalannya Perda dan APBD. Iya. Tadi. Berarti ya APBD itu harus tetap diawasin ya supaya dipakainya sesuai lah gitu. Iya. Biar efisien sama efektif nih. Biar nggak dibawa kabur. Biar nggak dibawa kabur ya. Disalahgunakan. Iya, benar. Ada juga nih selanjutnya materi selanjutnya perbedaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Iya. Ya, yang pertama tuh ada tiga juga nih. Nah, tiga aspek. Yang pertama tuh ada ruang lingkup. Ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya itu kalau misalkan DPRD provinsi, dia itu lebih meluas tuh, Iya. lebih luas. Karena cakupannya provinsi ya. Iya, berdampak Gede. sama masyarakat lebih banyak lah gitu kan. Nah, kalau misalkan DPRD kabupaten atau kota, nah itu tuh dia lebih spesifik dan lokal gitu. Iya. Sesuai sama tadi ya kebutuhan masyarakatnya. Cakupan wilayahnya lebih kecil dia. Iya, benar-benar. Yang kedua juga ada tuh. Ya itu berarti kalau DPRD kota kan berarti dia tuh berintegrasinya kayak bekerja samanya tuh sama Kepala daerah ya, sekitar iya. gitu. Kalau DPRD kota berarti sama wali kota yang tadi gue udah bilang, DPRD kabupaten sama bupati, DPRD provinsi sama gubernur gitu guys. Terus yang ketiga tuh ada perbedaannya tuh dari kewenangan. Kewenangan ya. Iya, itu tuh mirip-mirip lah sama Mirip ruang lingkup. Iya. Kalau provinsi itu luas ya kewenangannya. Iya. Sedangkan kalau kabupaten atau kota tuh ya untuk kota sama daerahnya Beda. aja lokal. Ya, intinya sih beda cakupan Iya,
ya kerjanya aja ya. Bener. Materi selanjutnya ada juga nih. Contoh nyata Contoh nyata. dari DPRD. Iya. Yang pertama ada juga pembuatan perda nih. Yang pertama pembuatan perda peraturan daerah gitu. Yang mana mirip-mirip tadi ya kayak fungsi legislasi, merancang dan menyusun undang-undang gitu. Yang mana ntar akan diterapkan oleh para masyarakat gitu sesuai kebutuhan masyarakatnya ya. Contohnya tuh seperti perda tentang kesehatan, perda tentang lingkungan sosial gitu, perda tentang infrastruktur. Gitu. Ada banyak lah ya contohnya ya. Banyak banget. Yang kedua juga ada tuh APBD ya. Iya. Ya emang udah tugas di DPRD kan buat ngawasin penggunaan APBD itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar ya kayak yang Bobi tadi bilang entah buat lingkungan, kesehatan, pendidikan atau segala macam. Yang penting digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan. Dengan jujur ya, dengan jujur, amanah. Ya. Nah, kalau yang ketiga tuh ada namanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Nampung aspirasi. Iya, itu tuh jadi kayak DPRD tuh wadah lah ibaratnya, Iya, wadah buat menampung Benar kayak ya. Jembatan ya, jembatan. itu tuh buat kayak contoh kasusnya tuh kayak kesehatan, pendidikan, terus kan dari masyarakat ke DPRD. Ya, keluhan-keluhan masyarakat ya. Bener banget. Dan terakhir nih teman-teman, saran dari kita untuk DPRD. Mulai dari kedepannya, yang punya kayak channel gimana? dulu kali ya, Arboy 88. Oke, kalau dari saya sih kayaknya cuman perbaikan regulasi dan simplifikasi prosedur, sama juga ada pengawasan keuangan yang lebih efektif aja ke depannya. Iya. Kalau dari kalian berdua gimana nih salah satu? Kalau ya dari gua sih simpel aja. Pokoknya Semoga ya iya. anggota DPRD nih menjadi pejabat yang jujur dan amanah. Udah itu aja. Yang berintegritas juga ya. Ya, dia sama bisa mendengarkan rakyat lah. Iya. Jangan pura-pura bego atau tutup kuping gitu ya. Karena udah banyak banget nih Ya, itu mah udah nggak usah dibahas lah, Iya, rahasia iya. umum ya. Ya kalau dari gua sendiri sih sarannya sih harusnya ada lebih banyak transparansi lah. Iya. Transparansi sama akuntabilitas gitu. Kayak misalkan ada anggaran-anggaran yang turun itu transparansi harus jelas Iya. gitu buat kita. Sama dari perancangan undang-undang nih dari fungsi legislatif tadi ya. Iya. Itu harusnya tuh ketika merancang semua itu harus terbuka gitu untuk masyarakat biar kita tahu Biar gitu. nggak ada demo nggak sih? Benar. Nah, yang sekarang ini kan ada tuh kasus RUU TNI, kemudian dilakukan DPR tapi kan sama saja dewan ya. Iya. Bener banget. Iya, dibuat secara tertutup di hotel, gitu kan jadi pertanyaan kan buat kita. Iya bener banget. Bener. Oke, cukup sekian dari Arboy 88 podcast ya. Arboy 88. Saya Bubi Triatmaja Saya Bibit Penarianto. Saya Muhammad Aidil Akbar Arido. mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gak tahu rekor